Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 11. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Apa yang diberitakan di pasal 11 ini? Mengapa yang terakhir bisa dikatakan tentang bencana yang terjadi di Yerusalem? Yang mengatakan bahwa akan ada bahaya kelaparan yang besar. Dan mengapa dikatakan di situ Saulus bukan tidak dengan sebutan Rasul Paulus? Ini kita pertegaskan, yaitu murid-murid menjadi rasul itu dimulai sebagai orang Kristen, dimulai dari Antioquia. Apa maksud dari Lukas untuk memperlihatkan pada kita apa yang dikerjakan Roh Kudus? Jadi inilah kitab Kisah Para Rasul tentang pendarahan tentang Yesus dan karya dari Roh Kudus. Dikatakan Tuhan Yesus melakukan karyanya di bumi ini dengan perantaraan juga Roh Kudus. Dan juga Roh Kudus berkarya bersama kita. Roh Kudus terus bekerja. Di akhir zaman kini kita harus mengikuti Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan. Kita jangan menjadi halangan pada Tuhan, kita terus mengikuti Tuhan. Kitab ini memberikan kita satu peringatan yang sangat baik sekali agar kita harus terus mengadakan terobosan terus. Karena kita banyak sekali halangan, bingkai-bingkai yang menghalangi karya Tuhan. Pekerjaan Tuhan pasti dari kita, dari gerejanya. Tapi gereja tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja. Tetapi Tuhan memastikan untuk menggunakan gereja bekerja. Tetapi konsep dan bingkai-bingkai dari gereja menghalangi kerjanya Tuhan. Bukan masalahnya Tuhan, tetapi ini adalah masalah dari kita. Karena Tuhan ingin memakai gerejanya. Kalau Tuhan tidak memakai gereja, itu sangat gampang sekali. Tetapi Tuhan harus menggunakan gereja untuk menyerahkan dirinya sendiri, karena kita adalah tubuhnya Kristus. Sebagai tubuhnya Kristus, kita harus mengalami terobosan, terus-menerus mengadakan perubahan dan diperbaharui. Jadi saya sering sekali memperingati para staf gereja kita, hati kita harus dekat dengan Tuhan, bukan mengikuti pikiran kita sendiri. Kita berkhotbah juga demikian. Kita tidak mengatakan akan apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus menerangkan tentang firman-Nya Tuhan, yaitu kebenaran yang Tuhan ingin kerjakan. Itulah yang harus kita kerjakan. Kita mendengar banyak sekali konsep-konsep atau pengalaman yang kita banyak sekali tidak rela untuk membuangnya. Pada saat kita berkhotbah, mudah sekali untuk menggunanya kembali. Jadi walaupun kitab apapun, kita banyak sekali menggunakan yang barang-barang yang sudah kita buang itu. Orang juga demikian, tidak rela untuk tidak menerangkan dirinya sendiri, akhirnya tidak menerangkan tentang firman-Nya Tuhan. Kita hari ini sebagai gereja juga demikian. Saudara-saudara semua, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Di kitab ini, apa yang kita lihat, apa yang ingin Tuhan kerjakan. Saya memberi tema kitab ini,
rasul dan gereja Yahudi mengeluarkan tangan yang kuat. Atau dengan tema lain, orang Yahudi atau gereja Yahudi atau para rasul mengalami terobosan yang besar. Ini terusan dari pasal 9. Di sebelumnya di pasal 9 dikatakan perubahan besar, terobosan besar. Kemarin Petrus menginjilkan Kornelius. Itu adalah terobosan besar bagi Petrus. Tuhan menyiapkan Petrus untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Ya, di 2 pasal ini ayat 10 dan 11 Tuhan menggunakan Petrus untuk melaksanakan satu pekerjaan yang sangat besar dalam hidupnya. Saya melihat tentang soal Petrus di kitab Perjanjian Baru. Ini adalah titik tertinggi bagi Petrus. Di ayat 15 juga sama, dia dalam masa yang paling tinggi. Kalau tidak ada pasal 11, tidak ada pasal 15. Di sini pelayanan Petrus adalah titik yang tertinggi. Kemarin kita melihat Pastor Josan yang menerangkan pasal 10 untuk mencapai titik yang tertinggi ini sangatlah sulit, sampai Tuhan harus berkata pada dia 3 kali, berbicara kepadanya tentang pelihatannya. Bahkan Tuhan sampai juga mengatakan ada 3 orang yang mencari dia. Dan juga tahu kalau dia bernama Simon Petrus dan tinggal di sini. Mereka juga masih mengetok pintu. Petrus membuka pintu. Petrus untuk membuka pintu tidak mudah. Di ayat 11 dikatakan dia menerima orang asing yang tidak bersunat. Kita melihat kesulitannya bagi Petrus ketika dia tiba di Yerusalem, langsung dia dimarahin orang. Jadi apa yang Tuhan kerjakan di sini? Tuhan mengadakan terobosan bagi rasul, terutama Petrus. Masih ada Agabus, dan masih ada lagi rasul-rasul yang salin. Banyak sekali ikatan-ikatan. Mereka merasa tidak boleh, itu najis. Mereka merasa itu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, tetapi Tuhan mengadakan terobosan baru bagi mereka. Konsep-konsep dari mereka ini menghalangi Kristus, tubuhnya Kristus, untuk mengeluarkan tangannya yang besar berkuasa. Jadi seluruh di Yahudi, para rasul, kalau masih terus demikian tidak bisa mengadakan terobosan. Jadi tubuhnya Kristus, gereja itu tangannya lumpuh. Putus tangan diterjemahkan yaitu lumpuh, tidak bisa berguna. Lumpuh. Tetapi kita harus demikian, harus mengadakan terobosan terus agar tangannya gereja bisa diulurkan. Agar apa yang dikerjakan oleh gereja bisa dikeluarkan.
Di sini kita melihat para rasul dengan gereja di Yahudi ada 4 masa mengadakan terobosan itu sesungguhnya Tuhan yang memaksa mereka. Tuhan yang bekerja dengan kekuatan tangan Tuhan agar gereja di sini tangannya diulurkan. Tuhan mengulurkan tangannya, jadi Kristus, tubuh Kristus, jadi gereja harus mengulurkan tangannya. Mengapa aku mengatakan demikian? Kita melihat 4 terobosan ini ayat 1 sampai dengan 18. Menerima jemaah dari orang asing. Di ayat pertama dikatakan rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Wah. Di Galilea, di Kaisarea, Cornelius percaya Tuhan dan sekeluarga percaya Tuhan. Di sini mereka percaya Tuhan di Kaisarea. Dia adalah orang asing dan juga kerabatnya, orang rumahnya. Sekali Petrus berkata-kata, mereka langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekalian kita mengatakan akan curahan Roh Kudus. Seharusnya kita setiap orang Kristen seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang percaya pada Tuhan harus ada dipenuhi Roh Kudus. Tapi di gereja kuno mengatakan soal Roh Kudus itu banyak sekali pertanyaan. Kita merasa Roh Kudus curahan yaitu dipenuhi dengan kehidupan, dan juga bisa dikatakan bahwa curahan Roh Kudus yaitu curahan karunia kekuatan. Tapi di gereja kuno hanya menerima yaitu dipenuhi curahan akan kehidupan yang dikatakan tentang Roh Kudus yang dikatakan di kitab Efesus, janganlah mabuk, tapi harus sering-seringlah dipenuhi oleh Roh Kudus dan menggunakan nyanyian Roh Kudus untuk sering-sering memuji Tuhan. Ini seperti suatu perintah, tapi di sini kita melihat ada curahan akan kekuatan, yaitu berkata-kata lidah. Karunia ini di gereja lama, pada saat kamu menerima Tuhan Yesus, kamu terima Tuhan Yesus, yaitu kamu juga menerima Roh Kudus, yaitu mulainya kehidupan baru. Tetapi hari ini kita melihat Cornelius, kapan dia dipenuhi oleh Roh Kudus? Dia dibaptis sebelum atau sesudah dia dicurahin Roh Kudus sebelum dibaptis. Jadi curahan Roh Kudus, waktu, tempat, keadaan adalah ditentukan oleh Tuhan. Bagi saya sendiri, bagi pengalaman saya sendiri, saya setelah lama dibaptis baru dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena kita punya belenggu-belenggu atau ikatan-ikatan yang menghalangi akan kerjanya Roh Kudus. Demikian juga masalah ini yang masih ada pada gereja lama. Kita tidak bisa menerima akan dipenuhi kekuatan. Dan juga akan hukum dari era. Sekarang bukan lagi eranya rasul. Eranya rasul-rasul itu ada kuasa Roh Kudus, tapi sekarang bukan masanya rasul, jadi mereka tidak setuju akan kata-kata demikian, bahkan mereka berkata demikian menghalangi akan Alkitab.
Kalau dibilang demikian, mereka tidak lagi menggunakan kuasanya Roh Kudus. Kalau mengatakan demikian, kita banyak sekali perselisihan. Karena gereja punya kuasa, bagaimana Tuhan tidak memberikan kuasanya, kekuatannya kepada gerejanya? Di Efesus mengatakan Yesus dia setelah diangkat di langit, setelah 50 tahun maka karunia ini tidak ada lagi, maka banyak sekali kata-kata yang tidak bisa masuk akal, tidak bisa diterima. Kita tahu kalau kita tidak punya karunia, kita susah sekali untuk melawan musuh-musuh kita. Jadi di gereja kuno atau gereja lama tidak ada mengatakan tentang setan, dan tidak ada peperangan, dan tidak mengatakan kalau mereka bisa dikerasukan setan. Tetapi kita tahu Alkitab menerangkan agar kita dengan iman, bukan dengan akal budi, bukan dengan akal kita sendiri. Jadi kita dengan iman dulu, baru dengan pikiran kita sendiri. Di sini inti dari gereja 611 ini, setelah lama saya mengembalakan baru mendapatkan inti-inti ini. Karena yaitu dipenuhi Roh Kudus sangat penting sekali dalam pilihan oleh Roh Kudus. Bagi saya 20 tahun, di umur 20 tahun saya percaya Tuhan Yesus. Saya di umur 46 tahun baru dipenuhi Roh Kudus. Tapi di dalam 10 tahun di antaranya itu saya mendekati Roh Kudus, yaitu 36 sampai 46 tahun umur saya. Di situ saya menerima banyak sekali misi-misi atau penglihatannya dari Tuhan dan tentang talenta saya. Tuhan menemani saya berjalan. Sepertinya saya merasa mendapatkan kekuatan tenaga dalam. Setelah umur 46 tahun saya seperti mendapatkan tenaga luar. Di umur 47 tahun saya kembali ke Hong Kong. Sesungguhnya Tuhan memperlengkapi saya, menggunakan saya sebagai alat pilihannya. Jadi sekarang kita terus untuk maju terus ke depan. Di sini kita melihat rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain menerima firman Tuhan, mereka tidak terima. Petrus berdoa dan membaptis Cornelius. Petrus belum lagi pulang ke Yerusalem untuk memberitakan berita ini sudah tersebar di Yerusalem, bahkan di seluruh Yudea. Karena ini satu yang sangat menggemparkan bagi orang Yahudi. Karena mereka tidak mungkin bisa menerima, bukan hanya di Yerusalem, semua para rasul, juga saudara-saudara Yahudi, karena mereka mengatakan, kamu bangsa-bangsa lain menerima firman Tuhan, malah juga dibaptis, apa itu tidak salah? Saya bisa berpikir setelah Petrus membaptis mereka, hatinya juga sangat gelisah juga. Orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi bersunat, mereka tidak bisa terima. Jadi mereka seperti menggeretakkan giginya. Jadi Petrus juga terkejut juga. Ketika di ayat kedua,
Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa diselamatkan atau tidak berselamat itu tidak peduli. Itu bukan urusan, tetapi masalahnya karena mereka makan bersama, itu yang menjadi masalah. Tahukah kalian bagaimana mereka cara makannya? Tidak seperti kita sekarang makan satu meja. Mereka duduk di lantai, agak sangat erat sekali, mesra sekali. Mereka mengadakan hubungan dengan orang asing. Woi, kamu najis. Kamu balik terus bersalaman dengan saya, jadi saya juga najis. Engkau mengakibatkan kami, seluruh kami tidak baik. Kami semuanya najis. Jadi kami menjadi rasulmu bagaimana? Di ayat keempat dikatakan Petrus menjelaskan tentang segala sesuatunya, bagaimana Tuhan sampai berkata 3 kali, bahkan dikatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Bahkan dia berkata lagi, di ayat 15 dikatakan, ketika aku mulai bicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu di atas dia menggunakan kata Tuhan. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Siapakah aku sehingga bisa mencegah Tuhan? Aku tidak boleh. Tuhan telah mengerjakannya. Mengapa aku tidak boleh mengerjakannya? Ketika mereka mendengar itu, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Katanya, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Di sini kita melihat para rasul di Yahudi, di rasul-rasul dan orang-orang Yahudi sepertinya tidak begitu rela menerima saudara ini menjadi percaya Tuhan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena semua telah dikerjakan, dan juga ini karena pekerjaan Tuhan. Dan Petrus menggunakan kuasanya untuk berkata-kata. Dia berkata, siapakah aku sehingga bisa menghalangi apa yang ingin Tuhan perbuatkan? Kalau Tuhan berbuat demikian, apakah mungkin bisa mencegahnya? Tuhan telah memberi dia kasih karunia-Nya untuk percaya Tuhan. Apakah kita boleh menghalanginya? Tidak boleh. Jadi di sini mereka mendengar demikian, mereka bisa menerima. Kemudian 19 sampai 22 menerima gereja-gereja asing, di bangsa asing. Di sini mereka pertama kali menerima akan gereja asing. Tuhan telah memimpin Cornelius dan untuk percaya Tuhan sudah, tapi mereka tidak terpikir kalau masih ada akan gereja asing. Bahkan saya menerima satu orang asing bukan berarti seluruh gereja asing. Jadi disinilah timbul
Sementara itu dia seperti dikatakan di ayat 19, sementara banyak saudara-saudara tersebar dalam penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati, maka tersebarlah sampai ke Fenisia, Sirpus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Benar, mereka hanya memberitakan kepada orang Yahudi. Cornelius telah menerima Tuhan, saya terima, tetapi orang lain belum bisa. Cornelius saya bisa kami terima karena Tuhan sangat hebat. Kami tidak bisa menghalanginya. Tetapi untuk menginjilkan bagi orang-orang asing, janganlah menyusahkan aku. Aku tidak mau. Tetapi di situ dikatakan juga akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Sirprus dan Kirene. Mereka tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Di teksnya Cina di sini ada kurungnya, yaitu mereka menggunakan bahasa kata Yunani. Ada lagi di kitab lain yang mengatakan dia memberitakan dengan kata kepada orang-orang Yunani, atau dikatakan boleh dikatakan orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani untuk menginjilkan. Jadi di sini menjelaskan bahwa untuk menginjilkan bagi orang asing itu sangatlah susah. Bangsa-bangsa asing sangatlah susah. Bagi saya sendiri, bagi orang bangsa asing, pada saat itu seperti gereja yang menginjilkan bagi orang Yunani, maka di sini dicatat mereka mengatakan orang Yunani yang berbahasa Yunani. Sebenarnya mereka susah untuk menerima bahwa penginjilan ini diberitakan bagi orang bangsa-bangsa asing. Di sini memberitahukan kepada kita gereja untuk menginjilkan bagi bangsa-bangsa lain itu sangat banyak sekali kesulitan. Hanya sebagian orang aja yang bisa. Ada orang lain sebagian lagi tidak bisa terima. Tapi kita di sini melihat satu yang spesial di ayat 21, dengan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi di sini kita dikatakan tangan Tuhan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus yang menyertai mereka, yaitu tangan kuasanya Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa menyertai mereka. Demikian juga saya memberikan tema di kitab ini, gereja mengeluarkan tangannya Tuhan. Di sini orang Siprus dan Kirene mereka tiba di Antiokhia. Mereka terhadap bangsa-bangsa asing dan Yunani menginjilkan tentang Yesus. Dengan tangan Tuhan menyertai bangsa-bangsa asing, menyertai mereka, sehingga orang-orang yang dengan jumlah yang besar percaya kepada Tuhan. Maka gereja Antiokhia dibangkitkan pembaharuan yang besar.
Jadi bangsa asing yang percaya berbalik kepada Tuhan sangatlah besar. Maka gereja mengalami kebangkitan yang besar. Dan mereka demikian gereja dibangkitkan, pembaharuan gereja di Yerusalem terjadi. Tapi mereka tidak bisa seluruhnya menerima. Jadi sehingga mereka mengutuskan Barnabas ke Antiokhia. Tetapi setelah Barnabas sampai ke sana melihat bagaimana kasih karunia Tuhan, mereka sangatlah bersukacita. Dan karena Barnabas orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi di sini Barnabas juga menginjilkan bagi bangsa-bangsa lain di gereja-gereja bangsa-bangsa asing. Di sini kita melihat para rasul-rasul mereka menginjilkan di bangsa-bangsa lain dan juga mendirikan gereja Antiokhia. Barnabas adalah gereja juga karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman yang kuat. Dengan demikian gereja dibangkitkan di bangsa-bangsa asing. Ayat 26 sampai 30, penerimaan tentang Rasul Paulus. Dikatakan menerima gereja bangsa lain seperti menerima Cornelius, sampai kepada penerimaan tentang di gereja bangsa lain untuk mendirikan gereja. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus dan bertemu dengan dia. Ia membawanya ke Antiokhia dan tinggal bersama-sama dengan jemaat itu dalam 1 tahun namanya sampai mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristus. Jadi di sini yaitu Kristen dimulai dari Antiokhia. Ini titik yang poin utama yang pentingnya itu mencari Saulus dan membawanya sampai ke Antiokhia. Dan dalam masa 1 tahun dia berkumpul bersama-sama dengan gereja. Inilah mereka menerima Saulus, orang yang menindas gereja, orang yang dibenci oleh gereja Yerusalem dan sangat orang yang ditakuti, yang tidak ingin ada hubungan dengan dia. Sekarang ia diterima. Bukan hanya dia diterima, dia bahkan di gereja bangsa lain bersama-sama dengan mereka. Dan bukan hanya mereka bersama dengan jemaat, bahkan untuk mengundang dia mengajar bagi banyak orang sehingga membuahkan hasil yang sangat besar sekali. Murid-murid di bangsa lain mengadakan satu kebangkitan yang besar lagi dan pelayanan mereka disertai oleh Barnabas. Mereka berdua adalah alat orangnya Tuhan. Petrus sampai titik yang puncak yang tinggi, dan di sini dia juga mengangkat oleh Barnabas untuk mencari Saulus, sehingga mereka di Antiokhia mengadakan penginjilan sehingga banyak sekali orang yang bangsa asing dan Yahudi yang percaya akan Tuhan. Bahkan akhirnya di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu panggilan pertama orang Kristen, yaitu orang-orang yang percaya akan Kristus, mengikuti Kristus. Di sini pekerjaan Tuhan yang sangat besar sekali. Dia tidak membiarkan Saulus ke Tarsus.
dengan sendiri ingin mencari pelayanan sendiri, tetapi di sini Tuhan menggunakan Paulus untuk mencari Saulus, menggunakan dia di Antakya ini. Kita tahu kalau Barnabas, kalau dia adalah orang yang baik, seperti dikatakan di Alkitab, dia adalah orang yang baik, orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dia melihat Saulus yang dipenuhi dengan karunia dan penuh dengan pengetahuan, yaitu satu alat yang besar sekali, alat pilihan yang sangat besar sekali. Jadi dia menerima dia sebagai wakil dari gereja Yerusalem, menerima Saulus untuk dia bangkit melayani. Ini satu tindakan yang sangat sulit sekali. Karena di mata para gereja, Saulus adalah orang yang jahat. Seharusnya dia mati, tetapi saat ini dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa asing dan membawa hasil yang sangat besar sekali. Dan satu lagi yang sangat sulit sekali di ayat 29 sampai dengan ayat 27 sampai dengan 30. Dikatakan ada bahaya kelaparan seperti yang dikatakan oleh Agabus, sehingga lalu murid-murid memutuskan dan mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dikirimkan kepada saudara-saudara di Yudea. Jadi para murid-murid mereka mengumpulkan dana dan juga mereka mengirimkan kepada penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Agar para penua Yahudi menerima akan dana yang diberikan dari bangsa-bangsa asing. Pertama, aku lebih tinggi dan aku lebih saleh, aku menerima dana-danamu. Lagi pula kamu gereja asing. Seharusnya bagi orang Yahudi, aku yang gereja Yahudi membantu kamu. Ketiga, dan uangnya bangsa asing seperti aku makan daging babi. Bagaimana mungkin bisa kalian melihat? Walaupun tinggi hati mereka, hati pikiran mereka, atau ikatan belenggu dari mereka, semuanya itu tidak mungkin. Bahkan Saulus yang mengirimkannya lagi. Oh Tuhan. Tetapi Saulus mereka juga rela untuk pergi melakukannya. Saudara semua, gereja untuk ada terobosan baru. Kita melihat gereja Yerusalem mengadakan terobosan besar ini tidaklah mudah. Ada angka ini. Sekarang era yang baru, kita juga harus ada terobosan yang baru. Kita harus mengikuti Tuhan di era baru ini mengerjakan pekerjaannya. Bagi Muni sendiri juga harus banyak terobosan agar tangan Tuhan bisa diulurkan. Di sini saya melihat gereja bangsa asing, yaitu salah satu tubuh Kristus yang sangat besar. Tangannya Tuhan, tangan Tuhan diulurkan. Adakah kita menghalangi Tuhan untuk mengulurkan tangannya? Kita untuk merendahkan diri, mengikuti Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus, dahulu bagaimana Engkau memenuhi gerejamu, dan di saat ini Tuhan Roh Kudus, kami
menerima Engkau bersama kami, menerima curahan dari-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau ada bersama kami dari pertama kali di 611
sampai saat ini dengan tangan-Mu yang kuat Engkau akan menyertai kami. Kami mohon mengundang saudara-saudari baik di tempat ini atau di online untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan karena memberikan Simo yang begitu banyak sekali ide-ide yang baru, dan juga Pastor Joshua bagaimana memimpin gerejanya, dan juga banyak sekali lewat dari Pastor Simo juga mengadakan terobosan-terobosan yang terus menerus dan pembaruan yang baru. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita Tuhan Yesus, kami datang di hadapan kami berterima kasih atas karena pastor dan Simo yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dengan perantaraan mereka mengalami banyak perubahan yang baru, dan juga lepas dari segala bingkai-bingkai kami. Kami tidak lagi mengikuti akan banyak ikatan dari adat-adat yang lama. Tuhan, kami terus untuk diperbaharui dan diperbaharui, dan apa yang Engkau kerjakan di gereja 611 Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami mengucapkan puji syukur kami kepada kami. Kita saudara semua, kita terus berdoa agar dipenuhi lebih banyak lagi oleh Roh Kudus, dan kita berkata kepada Roh Kudus, Tuhan, kita terus untuk mengadakan perubahan, lepas dari segala bingkai-bingkai, diperbaharui, diubah. Kita mohon agar Roh Kudus mencurahkan kepada kita dan berkata kita bisa untuk berubah. Terobosan. Terobosan baru terjadi. Terobosan baru terjadi. Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau. Tuhan, lebih banyak lagi urapi kami. Tuhan, bingkai dalam kehidupan kami. Pikiran kami mengalami terobosan. Tuhan, hari ini, pagi ini, kerjakan apa yang ingin Engkau kerjakan.
Amin. Tuhan Yesus tidak hanya menggunakan Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kita. Di ayat 21 dikatakan, dengan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dikatakan yaitu Tuhan menyertai mereka, yaitu tangannya Tuhan, sehingga orang yang percaya pada Tuhan menjadi banyak. Kita berdoa untuk penuaian penginjilan bagi gereja kita dan untuk ibadah yang akan datang di haleluya, ibadah haleluya dan anggur baru, dan bagi di tempat kerja kita mengadakan penginjilan. Bagi kegiatan penginjilan yang akan datang ini kita berdoa. Saya mengundang bagi orang-orang yang ikut dalam pelayanan majelis yang mengadakan ibadah ini untuk maju di depan. Bagi mereka yang ikut serta dalam persiapan ibadah haleluya, ibadah dan anggur baru, berdoa untuk mereka. Rindu sekali untuk melihat mujizat Tuhan bekerja. Begitu banyak saudara kita, sangat yang harus sekali. Kita mari berdoa untuk berdoa bagi mereka yang di depan. Karena yang pertama sudah mereka adakan, kita mohon terobosan Tuhan menyertai mereka agar setiap pengajaran yang mereka atau yang mereka beritakan baik di ibadah haleluya atau di anggur baru mengadakan terobosan baru. Kita melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan, kami berdoa bagi setiap yang berada di depan saudara kami. Tuhan, Hong Kong memerlukan Engkau, rakyat Hong Kong memerlukan Engkau. Di saat sekarang hubungan banyak sekali akan kesusahan atau penuh dengan ketakutan, banyak sekali yang tidak punya kerja, tetapi kepada gerejamu dengan tanganmu Tuhan Engkau ulurkan bagi 611 di gereja 611. Kau ulurkan tanganmu, Kau sertai 611, Engkau berkati setiap staf gereja dan keluarga mereka, dan dari tim pendoa atau dari segala pengajar dari mereka. Tuhan, kiranya kebangkitan rohani ini terjadi bagi di gerejanya 611 di antara kami sehingga membawa mereka yang datang di sini, mereka juga mendapatkan jalan keluar kesembuhan dan melihat bagaimana berbondong-bondong orang Hong Kong kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua, kita bersama kita berdoa untuk masa gelombang yang kedua dan ketiga, yaitu kita mengadakan penginjilan bagi kerabat saudara kita atau tetangga kita. Kita berdoa agar rumah kerabat kita, orang dan saudara kita di Hong Kong, baik dimanapun mereka berada, Tuhan, kita dalam nama Tuhan Yesus menyertakan keselamatan Tuhan ada pada mereka, dan diduga dalam di marketing, mereka di pemasaran, di kantor tempat kerja juga kita melihat bagaimana Tuhan karyamu bekerja. Keselamatan ada pada mereka. Tuhan Yesus, kami keluarga kami serahkan kepadamu, baik dari kecil sampai besar, semuanya adalah milik. Dengan tanganmu ya Tuhan, Engkau ulurkan agar setiap keluarga kami pada saat penuaian ini mereka masuk ke dalam pintunya penginjilan dan menerima kasih karuniamu dengan penyertaanmu di setiap tempat, baik di
pemerintah atau di macam tempat bagian apapun dengan tanganmu Tuhan Engkau menyertai mereka dan Kau pakai gerejamu sebagai prajuritmu untuk memenang. Kau pakai sebagai alatmu Tuhan untuk penginjilan ini. Saudara semua, gereja bangsa asing saat mereka dibangkitkan menjadi berkat bagi gereja yang lain. Dan kita berdoa untuk 611. Kita dengan mengadakan hubungan, mengadakan kerjasama dengan gereja-gereja yang lain. Kita berdoa untuk kita sendiri, seberapa yang ada pada kita atau harta kita, hubungan kita, semuanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami rela memberikan semuanya ini kepadamu. Kita berdoa bagi gereja kita, bagaimana Tuhan menuntun pastor dan Simo dengan rendah diri mengikuti Tuhan. Dan kita juga dengan rendah diri gereja kita mengadakan hubungan dengan gereja Yahudi, saudara-saudara kita. Kita dengan rendah diri untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, kiranya kami dengan rendah diri di hadapan-Mu hanya memandang Engkau, memuji Engkau. Saudara-saudari semua, di kitab ini kita melihat terobosan baru dan kebangkitan rohani. Saya melihat di sini ada 4 step. Pertama, murid-murid bangsa lain, gereja asing dan juga kekuatan dari gereja bangsa lain asing dan pelayanan dari gereja bangsa asing sampai mereka mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan sumbangan itu yaitu pelayanan dengan kemampuan mereka, yaitu pelayanan ini adalah pelayanan gereja bangsa lain. Jadi kita berdoa juga agar Tuhan kita juga gereja asing untuk membangkitkan saya dan Simo dan juga para staf gereja dan juga murid-muridnya bangsa asing dan pelayanan gereja kita agar gereja kita terhadap gereja lain dan pelayanan bagi gereja di Yerusalem. Kita mengangkat tangan Tuhan agar Tuhan membangkitkan kita, menggunakan kita seperti bagaimana Tuhan membangkitkan gereja di Antakya. Roh Kudus, di kitab ini Engkau menampakkan kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga mau menerima agar kami bisa menerobosi segala bingkai-bingkai kami. Bangkitkanlah murid-murid-Mu, membangkit gereja, membangkitkan rasul-rasul, staf gereja, membangkitkan pelayanan dalam gereja
Tuhan, apa yang Kau kerjakan di gereja di Antioquia. Tuhan, kami membuka hati kami, roh kami rela, kami mau menerima. Tuhan, bantulah kami. Roh Kudus, Engkau tidak pernah berubah. Engkau setia, tidak berubah. Engkau berjalan di Antioquia. Dengan tangannya Tuhan menyertai di Antioquia, mengulurkan tangannya di gereja Antioquia. Demikian juga Tuhan, pada saat ini Engkau menyertai kami di setiap kami semua, dan gereja kami, datang pada staf gereja kami, pada pelayanan kami. Bangkitlah kami, kami rela mau menerima demi pengurapan-Mu yang demikian. Kiranya keinginan-Mu digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen dimulai dari Antioquia. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, bagi kami, bagaimana kami gunakan kata ini? Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan? Tuhan berkata, murid-murid, orang yang dipenuhi dari Roh Kudus dimulai dari gereja 611, gereja 611. Saya melihat para murid-murid dan saudara-saudari semua, kamu dipenuh dengan Roh Kudus. Gereja kita penuh dengan Roh Kudus. Mereka melihat penuh dengan Kristus, maka disebut dengan Kristen. Tapi hari ini Roh Tuhan ada pada kita penuh dengan Roh Kudus. Apalagi di masa akhir zaman ini kita masuk dalam penuaian besar. Kita mengadakan, aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, kita setiap orang penuh dengan Roh Kudus. Mujizat menyertai-Mu. Tuhan ada padamu. Tuhan juga lewat-Mu mengulurkan tangannya, yaitu kuasa dari Roh Kudus, mengadakan mujizat dan keajaiban untuk memberitakan Yesus Kristus, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, agar banyak orang hidupnya diubah dan perubahan dalam rumah tangga mereka, keadaan berubah. Sehingga keadaan juga seluruh dunia, apa yang kita beritakan mengadakan perubahan yang besar. Roh Kudus penuhilah kami setiap orang, agar kami dengan mengandalkan Roh Kudus bekerja, penuh dengan Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kami dan kekuatan bagi kami, agar kami setiap orang dipenuhkan penuh dengan Roh Kudus sebagai tubuh-Mu di bumi ini, bekerja bersama-Mu, melayani dunia ini, menyelesaikan keinginan Tuhan terhadap kita, rencana Tuhan terhadap kita. Tuhan, berilah kepada kami, berkatilah kami, agar kami setiap orang penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalian. Ketemu besok.